Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa saya akan mereview majalah yang sempat pernah dibeli dan dibaca terkait dengan sejarah. Di sini ada 6 majalah. Ini majalah The Historia. Majalah Historia ini majalah tentang sejarah yang dikemas atau ditulis secara bahasa yang populer, bahasa artikel yang enak dibaca, dan tetapi nuansa ilmiahnya tetap ada. Majalah sejarah populer pertama di Indonesia, masa lampau selalu aktual. Nah, ini saya membeli ini untuk dibaca, untuk dipelajari, karena terkait untuk memahami tentang peristiwa masa lalu terkait ini khususnya di Indonesia, dan ini dikemas dengan sesuatu yang menarik. Dan saya akan mulai dari ini. Oke, yang dari ini nomor yang beli saya itu nomor 20 tahun 2014. Ini Aca-Aca Nehi-Nehi 60 tahun film India melanda Indonesia, petualangan Raffles di tanah Jawa, sejarah epilepsi. Ini tema ini dikemas dengan secara historis, jadi tentu saja akan banyak perspektif yang kita dapatkan dari baca majalah ini. Menarik sekali. Atas nama rakyat Hindia Belanda, jadi untuk orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sejarah Indonesia atau mempelajari sejarah Indonesia bisa membaca internet. Termasuk juga ini Raffles menuliskan tentang beberapa flora dan fauna di Indonesia, ya, kayak gitu. Sains dan kolonialisme, ternyata kolonialisme juga tidak hanya urusan politik dan ekonomi, tapi juga urusan sains juga, ya. Ini menarik untuk 40 tahun pergerakan nasionalisme. Ini hari kebangkitan nasional. Jadi kalau dulu tuh hari kebangkitan, kalau sekarang ini kan kita sebutnya kebangkitan, ini tanggal 20 Mei 1948 itu adalah hari kebangunan nasional. Bangkit dan bangun juga. Jadi ini bisa dijadikan sebagai acuan sejarah bahwa ternyata sebelum menggunakan istilah kebangkitan, ada juga menggunakan istilah kebangunan nasional 40 tahun katanya ini. Jadi dari sejak pertama sampai 40 tahun kebangunan, kemudian nanti berubah jadi kebangkitan. Nah, fenomena ini bisa kita kaji kembali. Oke, misalkan, nah ini kronika sejarahnya luar biasa. Ini setahun G30 SPKI juga diulas di sini, gitu. Nah, kita sekarang masuk ke bagian kata isi saja, ya. Laporan utama, misalkan Republik menghadapi krisis politik yang mengarah ke perpecahan. Pasti tentang sejarah, ya. Oke. Kemudian misalkan di bawah cengkeraman kaum feodal didirikan anak muda dikuasai kaum pria berpikiran kolot. Menentukan arah kemudi, Kongres memutuskan Budi Utomo sebagai organisasi pendidikan dan kebudayaan. Nah, ini yang kemudian dasar moral organisasi Budi Utomo, ini tentang kebangunan dan kebangkitan nasional, dipengaruhi oleh pemikiran teosofi, ya, itu. Terus atas nama tanah dan rakyat India, ancang-ancang menuju organisasi radikal, tuh. Menjajal jalan terjal radikal, golongan muda membawa Budi Utomo ke jalan radikal, tuh, ya. Corong propaganda Budi Utomo menerbitkan surat kabarnya sendiri. Jadi Budi Utomo pernah membuat media juga untuk sosialisasi. Maju menggandeng kaum perempuan, Budi Utomo memberikan momentum bagi kaum perempuan untuk lebih berpartisipasi di ruang publik. Jalan meniti para kiai di sini, ya.
Eh, Kalau kita membaca ini, kita akan mengetahui tentang sejarah kebangkitan Indonesia, termasuk juga memahami mengapa Budi Utomo itu dibangun, didirikan, dan tujuan-tujuannya apa. Tadi kita ketahui bahwa ada unsur pendidikan dan kebudayaan. Nah, ini teosofi nih sangat menarik lah ya bagi yang minat nanti atau yang mencari bisa kontak saya aja ya 0812 2153 9498. Oke, baik, kita masuk ke majalah yang selanjutnya nomor 21 tahun 2015. Nah, ini menarik, ini tentang biografi Hamka, tentang perjalanan Hamka. Kita tahu dari masa kecilnya perjalanan ketika pesantren, terus juga menjadi orang sukses, menjadi ketua umum MUI, termasuk juga konflik intrik politik dengan Soekarno dan sebagainya, kita tahu dari sini. Termasuk ada keluarganya keluarganya Hamka yang masuk Kristen gitu ya, ahli Islam dia masuk Kristen gitu ya. Ada juga di sini menarik. Oke, kita perjalanan Hamka, ulama serba bisa yang pernah mewarnai kanvas sejarah di Indonesia. Nah, ini bagi yang ingin tahu tentang MUI pertama di sini juga ada. Oke, sejarah dibentuk dari tembakan meriam. Oke, nah kita masuk ke halaman ini ya, halaman terkait dengan daftar isi. Nah, oke. Kita akan baca misalkan dari sini, ketika Buya jadi juru warta tuh, jadi terus anak nakal menjelma ulama, akar ranting keluarga Hamka. Nah, ini tema-tema yang dibahas ya, atau artikel-artikelnya. Cara belajar si bujang jauh, berguru kepada guru bangsa, berdakwah sampai ke jauh. Oke, di bawah panji matahari itu. Ini tentang Muhammadiyah di Minangkabau, yang beliau juga bagian dari pengurus Muhammadiyah di sana. Hamka dalam 2 zaman penjajahan Jepang kemudian Belanda, menjajal medan konstituante. Nah, coba masuk juga ya ke level-level kuasa. Polemik tenggelamnya kapal Panderwich, ini yang novel itu yang sempat heboh. Ketika Hamka menggugat imajinasi, ini perseteruannya dengan H.B. Yasin, ya sastrawan terkenal tuh. Membantah kisah Tuan Kurau. Nah, ini juga upaya debat intelektual melalui buku dengan Tuan Kurau. Bukan sejarawan sekolahan, dia termasuk orang yang menulis sejarah gitu ya. Itu sekolah Islam modern ala Hamka. Nah, kalau kita yang terkenal mungkin Al Azhar, itu produknya Hamka untuk di Indonesia gitu ya. Terus di balik jerajak besi penguasa ini tentang ditangkapnya Hamka kemudian dipenjarakan, meraih makna perintah Tuhan ini dengan tafsir beliau Al-Azhar yang sudah 30 juz itu, yang menarik isinya terkait dengan sastra juga. Meraih makna perintah Tuhan, kue bika bernama Majelis Ulama. Jadi karir beliau yang terakhir itu di Majelis Ulama, kemudian nanti ada beberapa persoalan terkait Majelis Ulama ini, termasuk juga berseteru dengan Bung Karno, dan yang paling menarik di akhir kematian Bung Karno. Jadi ketika Bung Karno meninggal dunia tuh, beliau yang mensalatkan, kemudian memprosesi lah, mengurus jenazahnya sampai proses penguburan, mungkin kayak gitu. Nah, penting dibaca bagi mereka-mereka yang ingin memahami tentang Hamka, memahami tentang pergolakan Islam dalam kancah politik pada masa awal-awal itu. Termasuk dari ini ditulis oleh misalkan oleh Jalan Baru Supisme Hamka, M. Alpan Alfian, beliau seorang sejarawan ya di UGM itu. Hamka ekspresi Islam estetik tuh Yudi Latif yang menulisnya. Abang ulama adik pendeta. Nah, ini ini ya, ternyata Hamka punya
adik yang masuk jadi Kristen dan jadi pendeta. Ya enggak apa-apalah ya, namanya juga keyakinan berbeda-beda. Nah, kemudian bulan terbenam di tanah kusir. Oke. Ini pertemuan dengan Soeharto. Kemudian nih dulu seperti ini karyanya Al-Azhar tuh. Sekolah Islam Al-Hamkai, sekolah Al-Azhar tuh ya. Kemudian makna dakwah syariah ke majelis ulama, majelis Islam dan bina. Oh, bukan sejarah soal. Oke. Membantah kias. Oke. Oke, teman-teman, kalau ada yang minat seperti biasa nanti bisa menghubungi nomor 0812 2153 9498 nih, tentang tua lain ya. Nih cerita tentang Hamka ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga. Ini menarik, Daedalus ya. Jadi kalau ada yang ingin tahu tentang Daedalus bisa baca ini. Napoleon kecil di tanah Jawa ya. Kisah Pangeran Hengki dari Keraton Yogyakarta, Tetes Hikayat Kopi Toraja, Anies Baswedan dan Pangeran Diponegoro. Apa ya, ada Anies Baswedan juga di sini ya. Oke, kita lihat bagian ininya. Nah, sip. Oke, kita baca ya. Ini laporan utamanya nih, Daedalus, Napoleon kecil di tanah Jawa. Oh, di tanah Jawa ya. Laporan utama, anak Hatem penyambung lidah Napoleon. Prancis ya. Langkah militer Daedalus. Reformasi atas nama revolusi itu, atas nama hukum Napoleon Bonaparte. 10 fakta jalan Daedalus dari Anyar ke Panarukan ya. Alasan bermula di Anyar dan berakhir di Panarukan. Nah, ini banyak orang yang kenapa sih bikin jalan dan sebagainya. Ini alasan-alasannya bisa dibaca di sini. 10 fakta ya. Kemudian Sang Marsekal menaklukkan raja-raja Jawa. Jadi ya, kemudian setelah Daedalus dipanggil pulang. Jadi ini ada gambar berburu harimau. Kita lihat dulu ini tulisan terakhirnya, mungkin redaksinya ini dulu. Kemudian ya tentang Khalifah ini buku Khalifah yang tidak sensi. Asik juga ya, ada beberapa hal yang kita bisa ini kajian Daedalus-nya. Oke, ini penjelasannya bisa di. Oke. Ini pernah dibaca, pernah dipelajari, karena sekarang sudah mungkin sudah lupa, tidak dibuka-buka lagi, jadi sangat lupa lagi isinya. Jadi nanti kalau ada yang tertarik untuk membaca, untuk memahami tentang Daedalus, Napoleon dan kecil di tanah Jawa, bisa menghubungi nomor 0812 2153 9498 ya. Oke, ada 3 lagi ya, nih. Oke, kita masuk. Nah, ini nomor 24 tahun 2015, judulnya Menuju Tanah Harapan, Jejak Komunitas Armenia di Indonesia. Nah, oke.
Ini laporan khusus 127 tahun pemberontakan petani Banten. Wah, ini yang sempat ditulis oleh Satono Kartodijo ya, sejarawan. Jakarta dalam kartu pos. Ini tentang kartu pos, takbir waria di persimpangan jalan. Ini menarik juga, ada ternyata ada juga tentang waria ya, wanita pria banci ya. Oke, kita masuk ke bagian laporan utamanya. Ini Oke. Minoritas yang punah, sebuah komunitas kecil tapi kuat pernah mewarnai sejarah Indonesia, jejaknya seolah terkubur. Ini Armenia ya. Membangun bisnis di tanah tropis. Pedagang Armenia ya. Simpati dari Hindia untuk genosida. Reformasi Armenia terhenti akibat perang dunia. Oke. Raja Hotel Asia Tenggara. Oke. Membidik Hindia lewat kamera. Karir pejabat pemerintah, ini tentang Armenia juga. Elizabeth Taylor dari Indonesia, peran apik dan lenggang cantik perempuan Armenia. Oh, yang dari Indonesia ya. Menjaga flora dan fauna Indonesia. Oke, dalam belenggu masa lalu. Ini tentang penjajahan juga. Oke. Nah, ini beberapa hal yang di halaman-halaman awal. Gambarnya unik juga. Ya, terkait sejarah jadi seperti ini bentuknya ya. Ya, menarik ya. Nih, Inggris takluk di Bojong Kokosan. Ini tentang penyerangan ke Bojong Kokosan ya. Ini menarik, ini dibaca bagi mereka yang minat dalam sejarah perang. Oke, minoritas yang punah dalam belenggu masa lalu. Oke, kita sekarang masuk ke nomor 25 ini ya, nomor 25 tahun 2015. Nah, ini yang menarik dibaca, nasib Maida setelah Indonesia merdeka. Ini katanya yang orang Jepang yang berpihak ke Indonesia pada masa itu. Di sini pengobatan tradisional Mentawai, kampung kota kolonial Jenderal Sudirman. Nasib Maida setelah Indonesia merdeka. Oke. Karena tema-temanya sejarah, pasti tidak lepas dari hal-hal yang terkait dengan sumber-sumber sejarah terkait dengan kajian masa lalu. Nah, ini kita lihat dulu, masuk ke lihat ininya. Nah, oke. Laporan utamanya adalah pasang badan demi kemerdekaan. Meski penguasa di Jawa mematuhi peraturan sekutu untuk menjaga status quo, Maida ambil risiko mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi cerita rumah Maida tentang tuh museum dan sebagainya. Anak samurai jadi pelaut. Maida itu anak samurai katanya. Berlindung di kantor penghubung. Tuh, sekolah politik di asrama Indonesia Merdeka. Maida merana di masa tua. Terus Maida dijadikan alasan pembenaran perang Asia Timur Raya. Pokoknya mah tentang sejarah Indonesia awal-awal itu pasti ada hubungannya dengan Maida juga. Dengan Maida yang dalam hal ini dia adalah tokoh Jepang yang membela Indonesia sampai kemerdekaannya. Nah, kayaknya perlu sekali untuk dipahami, dipelajari bagi mereka yang minat dalam sejarah atau sejarah sosial atau tentang pemerintahan politik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Oke. Sekarang yang terakhir ya, yang saya miliki hanya 6 majalah Historia. Ini yang terakhir yang saya miliki, nomor 26 tahun 2015. Nah, ini tentang PKI, sangat menarik sekali. Riwayat Palu Arit, cerita dari belakang panggung, edisi khusus. Nah, ini saya suka sekali dengan majalah yang bagian ini, yang membahas tentang PKI dan Aidit dan beberapa tokoh-tokoh yang ada di balik PKI itu, termasuk juga perlawanannya dan ya upaya-upaya
konfrontasi dengan beberapa tokoh yang kemudian termasuk Soeharto ya gitu. Oke, kita masuk dulu ke bagian ini ya, bagian jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah, ini kata Bung Karno ya. Kita harus membaca ini. Oke, kita baca misalkan di bagian laporan utamanya. Di sini misalkan melawan fasis Jepang, Amir Syarifuddin ini ya, perlawanan Amir Syarifuddin. Dilikuidasi Komite Pemberesan, ini Muhammad Yusuf mendirikan PKI katanya. Pusi demi arah revolusi, ini tentang PKI-nya Musso. Memulihkan citra yang terkoyak, ini yang pemberontakan di Maidiun itu. Yang muda yang berkuasa, ini kelompok elit ya. Laju dalam pemilu, ini yang 1955 dan 1957 yang meraih kemenangan ya PKI pada itu. Teror dari si kepala batu, nah ini dari kelompok anti komunis yang rame gitu ya, termasuk muslim dalam hal ini. Tanah untuk kaum tani, ini kaum pendukung agraria adanya. Jadi kalau di Indonesia kan di kita bukan orang-orang yang pekerja pabrikan ya, tapi dulu awal itu PKI itu karena pekerja-pekerja yang kaum tani yang mendukung PKI itu. Palu Arit dan Baju Hijau nih, PKI dan TNI pernah saling bantu. Jadi pernah ada sesuatu yang sifatnya kerjasama antara PKI dan TNI pada masa itu, pada krisis politik 1959. Nah ini merambah melalui sekolah nih, sekolah PKI juga melakukan upaya pencerdasan anak bangsa melalui pendidikan. Oke, nah ini gambar ini kayaknya menarik. Oke, parties. Nah, asal mula kelompok-kelompok komunis dari sini katanya. Dari ISDV ke PKI itu ya. Oke, lawan fasis Jepang, kemudian kalau Arit dan Baju Hijau ini yang tadi itu. Jadi nah, kalau ada yang tertarik untuk memahami, untuk membaca dan mengkaji sejarah dari PKI, susunan PKI dan sebagainya pada masa itu, gerak politik dan tokoh-tokohnya, bisa membaca majalah Historia ini yang saya pegang ini. Kalau ada yang memerlukannya seperti biasa bisa menghubungi saya 0812 2153 9498. Nah, oke, terima kasih. Aku Nukoli Hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.